Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan salat hari raya Idul Adha 1443 Hijriah, hari Sabtu 9 Juli 2022 di Masjid Baitur Rahman, Pinang Permai, Nrekang. Pengamanan pelaksanaan salat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Baitur Rahman, Pinang Permai, Nrekang dari Kapolsek Nrekang, Bapak Anton bersama rekannya. Khatib Ustaz Kairawan SPD MPD. Masjid Baitur Rahman, Pinang Permai, Nrekang, Kelurahan Leoran, Kecamatan Nrekang, Kabupaten Nrekang. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Ada dua peristiwa penting dalam kehidupan kita sebagai orang Islam sekarang ini. Pertama, pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah, yang jumlahnya pada tahun ini terbatas, yaitu hanya 1 juta orang, karena akibat dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Mereka berkumpul di sana untuk melaksanakan wukuf dalam menjalankan rangkaian manasik haji. Mereka berkumpul dengan mengenakan pakaian yang sama, pakaian yang serba putih, yaitu pakaian ihram. Mereka melepaskan semua jenis pakaian sesuai status, pangkat dan jabatannya masing-masing. Secara simbolik, hal tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membedakan hamba-hambanya. Semua manusia sama kedudukannya di hadapan Allah. Allah tidak membedakan antara pejabat dan rakyat jelata. Allah tidak membedakan antara bangsawan dan rakyat kebanyakan. Allah juga tidak membedakan antara yang berkulit putih dengan kulit berwarna. Yang membedakan mereka hanyalah derajat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu mereka semua berkumpul di Padang Arafah untuk memohon rahmat dan maghfirahnya. Semuanya melakukan doa dan introspeksi diri, mawas diri serta muhasabah tentang arti, hakikat dan tujuan hidup ini, tentang pahala dan dosa yang telah dilakukan, dan akhirnya mereka bermuhasabah tentang bekal untuk masa depan, yakni kehidupan untuk masa depan di akhirat kelak. Dari muhasabah tersebut diharapkan mereka dapat menemukan jati diri yang sesungguhnya, yaitu arafah nafsahu, sehingga tempat itu diberi nama Arafah. Pengenalan dalam arti pengenalan terhadap jati dirinya sebagai hamba Allah atau Abdullah, yang harus selalu beribadah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah dan sebagai khalifah di permukaan bumi ini, atau khalifatul fil ardh, yang bertugas memakmurkan
posyandu, bukanlah mengeksploitasi dan merusaknya sehingga timbul kerusakan di mana-mana, baik di darat, di laut, dan di udara. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kedua, pada hari ini, tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha dengan melakukan sholat Idul Adha secara berjamaah di tanah lapang dan di masjid-masjid. Kita akan selalu ingat kepada Allah, aqimis shalah li dzikri, dan dengan berjamaah akan mendekatkan hati kita sesama jamaah sehingga dapat menimbulkan persatuan dan solidaritas sosial yang sangat tinggi. Maka terjadilah hubungan yang harmonis, baik hubungan vertikal dengan Allah, yaitu hablum minallah, maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia atau hablum minannas. Bagi mereka yang mampu dan diberi kelapangan rezeki, diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ila Allah, dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan anak semata wayangnya dan anak yang menjadi dambaan hidupnya selama 86 tahun lamanya, yaitu Ismail alaihissalam, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran pada surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shalihin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim disebut sebanyak 69 kali di 24 surat dalam Al-Quran. Nama Ibrahim juga diabadikan menjadi nama sebuah surah dalam Al-Quran, yaitu surah ke-14. Nama Ibrahim adalah bapak para nabi, Abul Anbiya, karena sebanyak 19 keturunannya menjadi nabi. Dari 25 nabi yang dinobatkan sebagai kekasih Allah, Khalilullah, pada akhirnya beliau dinobatkan sebagai kekasih Allah sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebajikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kekasihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, menurut pengarang kitab Ruhul Adab, Syekh Ibrahim Niyas, kata Khalil dan Habib memiliki maksud yang berbeda. Khalil yu'ta ba'da at-talab, yaitu cinta diberikan setelah mencari atau berusaha. Sedangkan Habib yu'ta duna at-talab, cinta diberi tanpa mencari atau berusaha. Sama-sama memiliki arti kesayangan dan kekasih. Tetapi
Khalil dicintai setelah ada usaha untuk dicintai dan dikasihi. Sedangkan Habib dicintai tanpa harus mencari dan berusaha. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam buku Sejarah Ibadah karya Sahruddin Al-Fikri, para malaikat yang mengetahui gelar ini, yaitu gelar Habibullah, yang diberikan kepada Nabi Ibrahim sempat bertanya, seperti malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang alasan dibalik pemberian gelar Khalilullah. Mengapa engkau memberi gelar Khalilullah kepada Ibrahim, padahal ia sibuk dengan kekayaan dan keluarganya? Dengan demikian, bagaimana mungkin ia pantas menjadi Khalilullah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, jangan kalian menilai secara lahiriah, tapi lihatlah hati dan amal baktinya. Karena tiada di hatinya rasa cinta selain kepadaku. Bila kalian ingin menguji, ujilah dia. Hingga malaikat Jibril kemudian turut menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, dan hasilnya terbukti bahwa kekayaan dan keluarganya tidak sedikit pun membuat Nabi Ibrahim lalai dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah adha yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim dijadikan Khalilullah dengan beberapa alasan. Tentu Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah tidaklah digelar begitu saja, tetapi ada beberapa alasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, karena kebiasaan Ibrahim memberikan hidangan pada tamu. Dia tidak makan kecuali bersama tamu. Al-Baihaqi dalam Subul Iman meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Suatu hari Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil? Jibril menjawab, karena ia gemar memberi makanan. Diceritakan oleh Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir, Nabi Ibrahim bisa menempuh perjalanan 1 mil bahkan sampai 2 mil untuk mencari orang yang bisa diajak makan bersama. Itulah pertama yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim, sehingga dia digelari sebagai Khalilullah. Dikisahkan suatu hari dia tidak menemukan orang yang bisa diajak makan bersama. Kemudian mencari ke sana kemari dan bertemu dengan sekelompok malaikat yang menyamar menyerupai manusia. Ibrahim kemudian mengajak mereka makan. Maka malaikat itu menunjukkan diri seolah-olah terjangkit penyakit judam atau lepra agar tidak diajak makan. Tetapi Ibrahim malah berkata, sekarang aku wajib mengajak kalian makan untuk bersyukur karena Allah telah memberikan kesehatan yang ada pada diriku lebih daripada kalian. Masya Allah. Ketiga, dalam tafsir Al-Qasim diceritakan bahwa pada masa Ibrahim pernah terjadi kekeringan panjang. Maka banyak orang datang ke rumah Nabi Ibrahim untuk meminta makanan. Setiap tahun Ibrahim memiliki persediaan makanan dari teman yang tinggal di Mesir. Ibrahim lantas mengutus para budaknya dengan membawa unta guna menemui teman tersebut. Akan tetapi teman Ibrahim tidak bisa memberikan apa-apa. Maka para budak itu berinisiatif untuk memenuhi kantong-kantong yang mereka bawa dengan pasir dan kerikil, agar penduduk mengira mereka pulang dari Mesir dengan membawa persediaan makanan. Para budak itu kemudian menemui Ibrahim dan menceritakan semuanya. Maka Ibrahim sedih memikirkan nasib penduduknya. Ibrahim pun mengantuk dan tertidur. Saat itu datanglah Sarah, istri Nabiullah Ibrahim, yang tidak mengetahui semua kejadian di atas dan langsung saja membuka wadah. Ternyata di dalam wadah berisi gandum dakik huwara atau tepung putih. Sarah langsung memerintahkan tukang masak untuk mengolah tepung itu dan menghidangkannya pada penduduk yang kelaparan. Ibrahim kemudian terbang dan mencium aroma makanan, lantas bertanya, dari mana makanan ini? Sarah menjawab, dari Khalilmu, temanmu orang Mesir. Ibrahim membalas, bukan darinya, tetapi dari Khalilku Allah Azza wa Jalla. Sejak itulah Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah.
Kemudian yang keempat, hadirin yang sangat dirahmati Allah, masih diceritakan dalam tafsir Al-Qasir, suatu hari malaikat turun ke bumi dengan rupa seorang laki-laki, kemudian berzikir kepada Allah dengan suara yang merdu dan menyentuh hati. Ibrahim kemudian berkata, sebutlah Allah sekali lagi. Malaikat itu menjawab, aku tidak akan melakukannya secara cuma-cuma. Ibrahim membalas, aku akan memberikan semua hartaku padamu. Malaikat kemudian berzikir dengan suara yang lebih merdu dari suara sebelumnya. Ibrahim kembali berkata, sebutlah Allah sekali lagi, engkau akan mendapatkan putraku. Malaikat kemudian menjelaskan, berbahagialah wahai Ibrahim, sesungguhnya aku adalah malaikat, aku tidak membutuhkan harta dan anakmu, aku hanya ingin mengujimu, karena kamu kesediaan Ibrahim untuk menyerahkan seluruh harta dan anak demi untuk mendengar nama Allah disebut. Allah kemudian menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah. Kemudian yang kelima, hadirin yang sangat dirahmati Allah, dikisahkan dalam tafsir Al-Qasir, ketika malaikat Jibril dan rombongannya menemui Ibrahim dalam rupa pemuda tampan. Nabi Ibrahim mengira para malaikat itu adalah tamunya. Ia pun menyembelih anak sapi yang gemuk untuk dihidangkan. Ibrahim kemudian berkata, makanlah. Dimulai dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Jibril kemudian berkata, engkau adalah Khalilullah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menurut Ibnu Khatib, Ibrahim menjadi Khalil karena rasa cinta kepada Allah telah terkalung atau telah merasuk ke seluruh daya yang dia miliki, sehingga dia tidak lagi melihat kecuali Allah, tidak bergerak dan diam kecuali karena Allah, tidak mendengar kecuali dengan Allah, tidak berjalan kecuali karena Allah. Maka nur keagungan Allah telah menyebar ke seluruh daya fisiknya, sebagaimana yang tersirat dalam doa Nabi Muhammad, ya Allah, jadikanlah nur dalam hatiku, nur dalam pendengaranku, nur dalam pandanganku, dan nur dalam saraf-sarafku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, semua keterangan di atas menegaskan Allah memberikan derajat luhur kepada Nabiullah Ibrahim sebagai Khalil karena kualitas pribadinya yang mulia. Seorang dermawan, rela berkorban, peduli pada orang lain, dan kecintaannya kepada Allah yang sangat mendalam, sehingga semua yang diwajibkan Allah untuk dirinya pasti dilaksanakan dengan baik. Hendaklah keberadian semacam ini bisa kita tiru sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya kadiyal khajal. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami seperti Ismail alaihissalam yang sanggup bersabar menghadapi ujian apapun, bersabar menjadi dewasa untuk memikul tanggung jawab dan amanah darimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang tua kami seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan apa saja untuk Allah dan agamanya, menyerahkan nasib istri dan anak keturunannya hanya kepada Allah, bertawakal serta selalu mendoakan anak keturunannya untuk selalu mendirikan salat dan dicukupi kebutuhan hidup mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami jalan kemudahan bagi saudara kami yang terlilit kesulitan. Jadikan kami jalan kebahagiaan bagi saudara kami yang sedang diterah penderitaan.
Jadikan kami jalan petunjuk bagi saudara kami yang menjauh dari tuntunan. Jadikan kami jalan kebaikan bagi saudara kami yang ingin memperbaiki dirinya. Ya Allah, ampunilah tangan-tangan kami yang masih enggan mengulurkan bantuan. Ya Allah, ampunilah mata-mata kami yang masih sering berkhianat dan memandang tajam pada saudara kami, kadang merendahkan, kadang menyakiti saudara kami. Ya Allah, ampunilah lisan-lisan kami yang masih sering menggunjing aib saudara-saudara kami. Ampunilah ya Allah, maafkanlah ya Allah keterbatasan kami dalam membaca kitab suci-Mu, kelemahan kami dalam membina amanah-Mu, keteladanan kami dalam mendidik anak-anak kami, kekurangan kami dalam berbakti pada kedua orang tua kami, kealpaan kami dalam berkontribusi pada peluang-peluang kebaikan yang Engkau bukakan setiap hari. Maafkanlah kami yang belum menunaikan hak-hak saudara kami, tetangga kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Situasi jamaah masjid setelah salat Idul Adha di Masjid Baitur Rahman, Pinang Permai, Nrekang. Setelah pelaksanaan salat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Baitur Rahman, Pinang Permai, Nrekang, para jamaah saling memaafkan dengan perjabatan tangan. Mereka saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.